Ya, jadi selanjutnya next we are going to talk about academic essay writing. Karena tadi essay adalah salah satu contoh dari academic writing. Sekarang kita terfokus pada academic essay writing. Jadi untuk meeting kali ini kita hanya akan membicarakan tentang what is essay, types of essay, essay writing process. Untuk yang selanjutnya ini ada checklist how to write an essay, essay structure, summarizing and paraphrasing, linking devices in text citation and references. Wow, banyak sekali ya. Ini akan kita bahas next meeting. Jadi untuk saat ini kita akan membahas 3 ini saja. What is essay, types of essay, essay writing process. Langsung masuk ke what is an academic essay. Jadi, academic essay adalah an academic essay means creating a coherent set of ideas into an argument. Intinya, ide yang kita punya itu kita masukkan ke dalam sebuah argumen. Jadi, essay is a linear idea so that it present in order to make the thought is logically accepted. Jadi, ide-ide itu tadi harus kita susun dengan baik agar bisa diterima secara logika. Terus, the aim of the essay is to persuade readers of an idea based on evidence. Jadi untuk dibuat untuk persuade itu untuk apa ya? Persuade itu menarik perhatian pembaca tentang ide yang kita tuangkan di dalam tulisan. Berdasarkan ini ya bukti evidence, bukti yang nyata. Yang selanjutnya, therefore, the beginning of the essay is crucial first step. The writer must engage and grab the reader's interest. Intinya dalam sebuah essay, kalimat utama itu harus engage out reader's interest. Harus sesuatu yang, wah apa nih, kayaknya keren deh. Harus sesuatu yang bisa membuat readers itu mau membaca lebih. There must be a bang and a hook to get the attention. Jadi kayak sesuatu yang surprising. Bisa jadi judulnya surprising kayak apa sih ya? Contohnya ya. Apa sih biasanya tuh kalau yang di ini di iklan-iklan tak disangka apa ya gitu-gitu lah pokoknya yang membuat orang-orang tuh kayak apaan nih jadi pengen membaca lebih kayak gitu. Bang and hook itu maksudnya surprising, sesuatu yang membuat kita penasaran. Terus di sini kita akan bahas tentang types of essay. Yang pertama ada definition essay. Definition essay adalah to define different things, ideas, and perception. Intinya adalah define, bicarakan sesuatu, intinya definisi sesuatu tentang bisa things, bisa ideas, atau perception. Terus yang kedua ada descriptive essay. Di sini kayak tadi ya, untuk mendescribe something, intinya mendeskripsikan sesuatu, bisa sesuatu yang bisa kita lihat, atau sesuatu yang bisa kita dengar, atau mendeskripsikan sesuatu yang kita rasakan. Terus yang ketiga ada expository essay, to expose things in detail to make readers understand without any complication. Intinya mengekspos sesuatu yang tidak bisa ditempali atau tidak bisa dielakkan oleh si readers. Yang keempat ada persuasive essay, to convince the target audience to do something or not to do something. Intinya ini untuk mengajak essay yang bisa membuat orang tuh merasa terajak gitu. Intinya essay yang mengajak seseorang melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Yang selanjutnya ada argumentative essay, to present arguments in the favor of something. Argumentative essay ini intinya kita memberikan sebuah argumen tentang sesuatu. Terus comparison contrast essay, to make either a comparison, a contrast, or both between two different or similar things. Jadi essay-nya berisi tentang apa sih bisa membandingkan sesuatu atau mengkontraskan sesuatu. Nah, yang terakhir ada cause and effects essay, to make readers understand the cause of things and their effects on other things. Jadi kayak bisa essay-nya tuh intinya apa sih ini cause and effect. Cause sebab dan akibat. Jadi essay-nya tuh isinya tentang sebab dan akibat tentang sesuatu. Itu dari types of essay. Terus essay writing process di sini. Nah, ini prosesnya yang tadi academic writing itu harus memperhatikan prosesnya, ada preparation-nya, terus ada di writing-nya, terus ada revision. Jadi kadang tuh bukan kadang sih, emang academic writing itu pasti ada revisi ya. Jadi kayak kita harus mempunyai seorang proofreader atau pembimbing yang bisa memberi feedback terhadap
tulisan kita. Jadi revision itu wajib sih kalau untuk academic writing. Nah, yang pertama kita akan bicarakan tentang preparation. Jadi untuk persiapan sendiri itu kita harus mengetahui topik yang akan kita tulis, understand the topic. Terus yang kedua ada understand the audience atau the reader ya. Jadi kita juga harus memahami si readernya. Misal kita membuat sebuah topik yang kita tujukan kepada siswa SMA gitu. Jadi bahasanya bisa dibuat lebih santai tapi tetap formal. Terus yang selanjutnya ada conduct preliminary research. Jadi kita harus membuat sebuah research kecil-kecilan ya sebelum kita menulis sesuatu. Jadi kita sudah menentukan topik yang akan kita buat apa, terus kita harus membuat sebuah research kecil-kecilan. Jadi kayak tahu dulu, oh berarti nanti topikku kayak gini, aku bakal nulis tentang ini, terus nanti hasil akhirnya aku kira-kira seperti ini kayak gitu. Jadi ada research kecil-kecilan dulu sebelum kita menulisnya. Terus develop a thesis statement. Nah, develop a thesis statement di sini kayak berarti apa ya? Intinya menjelaskan, so in this paper I want to write about bla 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 yang nantinya akan berguna untuk bla 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 bla. Intinya statementnya itu apa gitu. Menulis tentang apa dan nanti tujuannya itu untuk apa. Terus create an outline. Nah, outline ini juga penting ya. Jadi kayak intronya tuh nanti kira-kira bakal bahas apa. Terus habis itu di kontennya itu, di intinya itu akan membahas seperti apa. Terus closingnya itu akan seperti apa. Jadi outline-nya itu harus dibuat sedemikian rupa. Biar nanti juga nggak keluar dari topik yang kita bahas. Terus di writing-nya sendiri, yaitu write the introduction. Yang pertama otomatis intro ya, intronya tuh ditulis, habis itu outline arguments and provide evidence. Jadi esai itu harus harus ada evidence-nya, nggak boleh asal-asalan. Kalau misal academic writing itu sources-nya harus harus jelas, karena nanti di akhir itu kita harus menulis sebuah daftar pustaka. Jadi kita juga harus provide evidence. Evidence ini bukti. Jadi kamu mengatakan, jadi saya akan meneliti tentang misal apa ya, corona itu bisa disembuhkan dengan daun kelor misal kayak gitu. Terus habis itu evidensinya itu apa sih? Nah, evidensinya itu di situ juga ditulis kayak, jadi menurut research yang dilakukan oleh bla bla bla, daun kelor mengandung bla 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 yang bisa membunuh virus corona gitu. Intinya harus provide evidence untuk mendukung si argumen itu tadi. Nah, itu yang terakhir adalah conclusion. Jadi closing statement-nya itu seperti apa. Ada intro, jadi di writing-nya sendiri ada intro, habis itu ada badannya, ada inti dari writing paper-nya, di situ ada arguments, dan kita harus provide evidence. Yang terakhir ada closing-nya, closing statement. Nah, ini revision. Jadi setelah kita nulis, nggak semata-mata langsung kita publish ya, karena academic writing itu biasanya emang dipublish. Kalau nggak dicetak, jadi sebelum kita mencetak atau mempublishnya, kita harus menanyakan dulu kepada pembimbing atau proofreader yang sudah kita tunjuk. Intinya untuk mengevaluasi apa yang sudah kita tulis. Nah, di sini ada evaluate the organization. Jadi si pembimbing itu tadi mengevaluasi organization itu kayak yang tadi intronya, apakah sudah benar, terus habis itu badan dari papernya apakah sudah benar, badan inti dari papernya apakah sudah benar, terus habis itu closing statementnya apakah sudah benar, intinya organization-nya itu harus dicek, terus habis itu review the content of each paragraph, jadi each paragraph juga harus diteliti dengan baik mungkin kalau buat kakak yang udah pernah skripsi juga pasti akan pasti tahu gimana proses revisinya, jadi setiap konten, setiap argumen yang kita tulis itu akan direview. Terus proofread for language errors. Jadi bahasa atau grammar, vocab yang kita gunakan itu harus sesuai atau harus ada di dalam kamus. Nah, proofread ini adalah tujuannya ya untuk itu, untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita buat. Terus check for plagiarism. Jadi untuk academic writing itu nggak boleh plagiarism itu apa ya? Plagiarism. Apa sih intinya? Apa sih istilahnya itu plagiarism?
kamus plagiarism. Oh, penjiplak. Nah ya. Jadi kita nggak boleh asal copy paste dari ini ya, dari sumber yang kita sumber yang kita pakai. Jadi harus ini. Nah, di sini juga nanti kan ada paraphrasing dan itu. Jadi kita bakal belajar untuk next meeting. Intinya kita nggak boleh hanya copas-copas dari sumber yang kita dapatkan, tapi harus kita cek lagi, nggak boleh asal-asalan. Nah, untuk si proofreader ini nanti akan mencek tentang si plagiarism ini sendiri. Jadi jangan sampai kita itu tadi ya, asal copas dari sumber-sumber yang sudah kita dapatkan. Intinya jangan sampai ada kata-kata yang sama persis dari sumber yang kita gunakan. Itu sih untuk essay writing proses. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut besok. Udah sih untuk meeting kali ini hanya itu saja. Tadi ada pengenalan perbedaan tentang conversational English dan academic English. Terus yang kedua ada apa tadi ya? Tipe-tipe dari academic writing. Terus habis itu juga ada, nah ini types of academic writing. Terus ada juga karakteristik dari academic writing. Jadi intinya itu untuk academic writing ya isinya tentang research paper, jurnal, atau esai. Nah, ini besok kita akan membahas lebih banyak tentang esai. Udah, untuk meeting kali ini itu saja. Mungkin untuk selanjutnya, Kak Sylvia boleh share ya tadi tentang esai yang sudah kakak buat. Untuk question and answer mungkin bisa di-drop di WhatsApp group aja, soalnya saya juga harus ada meeting lagi habis ini. Ini udah keluar belum ya? Esai dari Kak Sylvia. Udah muncul belum? Oh, share screen. Belum ada. Nah, ini udah muncul? Oh, udah. Kalau di saya udah sih. Apa yang lain? Ini aku udah buka esai dari Kak Sylvia. Belum muncul ya? Udah. Di Karman udah muncul? Sama Iya udah. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih dulu Kak, ini tuh tentang apa? Dinaikin sedikit bisa nggak, Kak Ra? Dikit aja ke bawah. Biar dia posisinya di tengah. Oke, sebentar. Kemarin siapa ya yang nulis esai? Kak Arman atau Kak siapa ya? Pernah nulis esai ke untuk beasiswa juga. Apa saya salah dengar ya? Atau salah ingat ya? Kayaknya Siapa ini ya? deh, writing-nya tuh hobi deh. Bukan ratingnya, jadi pernah atau lagi dalam proses nulis mau untuk beasiswa. Siapa ya? Kak Arman ya? Bukan kayaknya Kak Sylvia kalau siapa nggak itu yang salah. Kak yang Sylvia ikut yang ujian lagi ini. ya, lagi ikut bimbingan IELTS ya? Agung ya? Bener nggak sih namanya? Oh iya kayaknya deh, Kak Agung yang lagi ini. Iya, kayaknya Kak Agung. Kak Rizky Agung, betul. Bilang. Kayaknya beliau deh. Sepertinya kalau saya nggak salah ingat. Beliau juga lagi nulis. Oke, jadi
Eh, Alhamdulillah ini baru tadi sore juga ini mungkin bukan mungkin ini bukan yang terbaik ya, masih ada yang lebih baik esainya. Tapi ini salah satu esai yang alhamdulillah membuat saya bisa dapat pembelajaran gratis dari Lister ya, dari program Lister yang 2000 beasiswa itu, dengan menerapkan apa yang sudah saya dapetin sebelumnya. Jadi saya itu dari tahun 2019 itu sudah ikut kelas intensif untuk esai dan CV, itu dibimbing langsung sama beberapa mentor yang mereka itu adalah awardee beberapa penerima beasiswa ternama, seperti ada yang tahu Scooters, program Scooters, Ya, pernah itu dengar. terkenal banget itu. Scooters, pernah dengar nggak program itu? Dan itu booming banget di Instagram, terkenal banget program itu. Jadi pendirinya, Mas Ikono, itu salah satu mentor saya di SI. Kemudian ada Kak Dana, Mas Dana ya. Beliau itu adalah awardee dari AAS. Kalau Mas Ikono itu dia awardee penerima 4 apa 6 beasiswa kalau saya nggak salah. Jepang sampai dia S3. Jepang, Singapura, di Jepang 2 kalau saya nggak salah. Terus satu lagi di mana ya, saya lupa. Kemudian dan beberapa pelatih lainnya, termasuk Kak Butet Manurung. Saya ikut program sekolah rimbanya beliau, dan dia itu juga salah satu penulis kan. Jadi beliau mengajarkan menulis tentang esai pendidikan. Nah, ini esai yang saya tulis untuk Lister ini adalah gabungan dari seluruh mentor yang sudah saya ikuti kelasnya, dan saya dimentori langsung oleh mereka secara pribadi. Dan saya juga baru selesai program dari Scooters itu 3 bulan yang lalu untuk esai yang saya kirimkan di grup kemarin, salah satunya di sesi pertanyaan list pertanyaan. Mungkin semua udah lihat ya, ada list pertanyaan dari program beasiswa AAS yang saya kirimkan di grup, itu ada. Nah, itu dari program mereka juga. Nah, saya cerita sedikit tentang esai ini. Jadi esai ini tuh terbagi dari 3 paragraf. Kenapa 3 paragraf? Dan ini kalau dicek dimasukkan ke Microsoft Word, itu bisa terlihat hanya tersedia sekitar 235 karakter di situ. Karena kan standarnya di Lister waktu itu 250 ya. Kalau saya nggak salah ingat, 250 karakter itu maksimal waktu kita nulis esai untuk Lister Club. Nah, saya kemarin tuh di minggu lalu itu pernah sudah sempat sampaikan ke kawan-kawan semuanya bahwa kalau lagi nulis esai itu harus tetap ingat bahwa hati-hati dengan karakter, hati-hati dengan jumlah kata-kata yang kita gunakan. Kita tahu bahwa ketika kita nulis esai itu semua mau ditulis, semua mau disampaikan. Bukan kita mau nunjukin atau mau sombong, bukan, tapi mau ngeliatin bahwa ini kualifikasi kita tuh layak untuk dapat beasiswa. Gitu. Nah, jadi kenapa saya bagi 3 paragraf? Karena menurut saya dengan rentang hanya batas 250 karakter, berarti saya hanya punya sedikit kesempatan untuk menuliskan what I have and what is my qualification and to make me worth to get the scholarship. Membuat saya itu pantas untuk dapetin program itu gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa gabungan. Kita bahas yang paragraf pertama dulu. Yang paragraf pertama ini saya masukkan dari bimbingannya Mas Ikono yang dari Skuter itu. Beliau menyampaikan bahwa gini, kalau di paragraf pertama itu saya coba share screen. Nanti dulu saya share screen ya. Saya ceritain dulu sedikit. Jadi di paragraf pertama itu kalau bisa teman-teman baca di situ, saya bahas dulu tentang personal story saya. Kan dengan saya mulai kata-kata sejak tahun bla bla bla, apa itu? Nggak kelihatan. Saya bergabung Sejak tahun 2016 saya bergabung dengan sebuah NGO yang fokus di bidang pendidikan. Nah, itu personal story saya. Gitu. Jadi kalau di paragraf pertama, kemarin ingat nggak pertanyaannya? Kenapa kita mau mengambil jurusan tersebut? Why we are pursuing the degree? Ya kan? Iya. Itu pertanyaan pertama yang kemarin saya sharing. Ingat nggak, Kara? Iya. Berarti yang udah nengok pasti ingat. Dan itu
Itu adalah pertanyaan yang kemudian saya jawab di paragraf pertama. Jadi saya bawa personal story saya. Kemudian saya bawa sedikit ada data di sana. Buktinya adalah saya sampaikan dengan kata-kata, selama itu pula saya juga bekerja sangat dekat dengan guru-guru bla 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 dengan segala keterbatasan. Apa? Saya paparkan masalahnya di situ. Akses komunikasi, internetnya sulit, transportasi itu jauh, bahkan hanya dengan 30 menit itu kita bisa buang uang 150.000 gitu. Nah, itu saya rangkum dengan sebenarnya kalau dilihat-lihat sebenarnya lebih apa ya? Lebih nice skill banget kalau saya masukin hanya untuk mencapai satu pulau dengan pulau yang lain dalam waktu 30 menit kami harus membayar 150 sampai 200.000. Itu lebih ngena kan ceritanya. Benar nggak? Cara kalimat lebih ngena banget. Cuman nggak efektif karena yang kita harus ingat lagi adalah limitnya nih cuma 250 doang gitu. Nah, ini salah satu cara paraphrase. Mungkin nanti dibahas di pertengahan. Ada yang namanya paraphrase. Itu adalah menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang lain. Gitu, dengan mencari kalimat yang lain seperti itu. Masuk kita ke paragraf yang kedua. Nah, ini data. Tadi saya sampaikan bahwa ada personal story, kemudian ada data. Tadi di berapa ya? Di presentasi keberapa tadi? Ada data. Evidence, ya kan? Kalau mau nulis esai, datanya harus banyak. Betul, datanya harus banyak dan harus valid. Saya nggak masukin data yang detail di sini, hanya saya masukkan dengan tahun 2017, saya kumpulkan data mengenai hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian saya masukkan lagi, untuk meningkatkan pembangunan mutu pendidikan, itu tidak hanya mendongkrak mutu pendidikan. Saya ngomong begitu bukan berdasarkan cerita, enggak, itu data. Ini data yang dilakukan oleh penelitian di Australia. Jadi data itu bukan berarti angka, nggak gitu juga. Data itu juga bisa berupa hasil penelitian yang bersifat argumentasi kah, narasi kah, itu bisa kita masukin asal datanya ada. Kemudian next-nya adalah kalau pendidikan pesisir itu didongkrak, maka yang naik itu bukan hanya mutunya, tapi juga pertumbuhan ekonominya. Kemudian meningkatkan inklusi sosial, ngurangin kemiskinan pedesaan dan perkotaan. Kalau dilihat secara esai, kok nggak masukin data, mana datanya? Data itu nggak harus berupa angka. Kalau saya masukin angka, tadi saya mau masukin angka, cuman saya pikir kayaknya nggak efektif ya, gitu, nggak bagus. Mendingan saya masukin esai, karena saya tetapkan bahwa esai saya ini pengennya yang naratif. Jadi ada di academic writing kan hindari penggunaan point of view yang orang pertama dan orang kedua, ya kan? Terus orang ketiga. Tapi dalam konteks esai untuk pengajuan beasiswa atau apa, itu biasanya konteks esainya itu adalah yang rata-rata semua itu bersifat non formal. Artinya gini, kita bisa menggunakan point of view orang ketiga. Gitu. Jadi artinya kita bisa pakai kata saya. Gitu. Karena kan nanti ada cerita kita kan di sana, ada personal story yang harus kita sampaikan kan. Kita sudah berdedikasi di apa dan segala macam. Terus di kalimat terakhir di paragraf kedua itu, nah itu adalah konklusi atau resolusi saya dari masalah yang sudah saya paparkan. Maka dari permasalahan yang di atas, saya itu mencari program S2 yang fokus pada rural planning untuk sustainable development dan beasiswa gitu. Jadi ini bikin esai 235 kata ini 2 hari kurang dari 20 jam. Bayangin, 20 jam. Saya mulai pagi habis masak dan saya ingat banget tuh sekitar 9:30 kalau nggak salah, karena saya masak sama mama 9:30, ya, saya ngaji pagi ya, 9:30. Siap nggak siap ini sekitar malam. Isya, habis isya. Jadi saya sholat isya dulu, sembari wudhu itu saya mikir, nih paragraf yang kedua nih kayaknya gimana ya nyambungin, kalau saya tuh mau nyari biar ngena gitu, kenapa saya ambil rural education gitu. Nah, akhirnya endingnya penutupnya adalah, maka dari itu saya butuh beasiswa.
Tapi karena butuh beasiswa, saya butuh bahasa. Nah, endingnya di paragraf ketiga. Untuk dapetin beasiswa, bahasa Inggris itu butuh. Karena bahasa Inggris itu adalah jembatannya, bahasa pengantar yang digunakan di semua kampus. Nah, gimana nih nyampein ini? Maka dari itu, persyaratan utama adalah bahasa Inggris. Nah, lalu saya paparkan secara tidak langsung apa kekurangan saya, apa yang membuat saya terkendala nih. What's the obstacle? Apa sih kendala kamu nggak bisa belajar bahasa Inggris sampai kamu butuh beasiswa kita? Kan itu yang bertengok sama para penilai, para juri-juri listers kan waktu itu. Kenapa kamu butuh beasiswa dari kami? Jadi saya paparkan kelemahan saya atau kekurangan saya dalam bentuk persuasif. Maka dari itu, saya tekun melatih kemampuan bahasa Inggris saya secara otodidak. Menabung. Nah, itu kalau dilihat secara kasar. Wah, ini orang udah otodidak, jadi kasarnya gini loh. Saya tunjukin ke mereka, gue ini udah nggak punya duit gitu, gue belajar sendiri loh. Gue butuh loh gitu, ya kan? Jadi kalian itu gitu ngemis, kan bahasanya ngemis ya, anggapnya gitu ya, maksudnya ngebujuk dengan cara elegan gitu loh. Jadi gini, jangan mentang-mentang. Jadi orang semua saya rasa sama, bukan orang itu nggak mau ngasih kita. Kalau kita butuh, tunjukin kenapa kita butuh dengan cara yang valid, masuk akal, gitu loh. Endingnya saya tutup dan saya cari program yang sesuai dengan kemampuan finansial saya. Masuk akal kan? Iya, karena kayak Kak Ran tadi bilang, tidak ada yang gratis sekarang, betul. Kamar mandi aja bayar 1.000 kalau di pantai, betul. Ya kan? Jadi gitu loh. Jadi sama nanti ketika kawan-kawan menulis esai, saya tunjukin. Ketika kita menulis esai, kayak di paragraf yang ketiga ya, who are you? Ada kan kemarin, who are you? Itu tuh tunjukin kita itu siapa dan kenapa kita pantas itu dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, tapi kayak agak-agak maksa gitu loh. Gue nih udahlah gak punya duit, lagi nabung nih, tapi gue cari program kok, gue belajar kok gitu. Gue bukan diem-diem aja, bukan gak belajar, gue belajar kok, biarpun gue gak ikut kelas bimbingan IELTS yang mahal yang minta ampun, bimbingan academic writing gitu. Iya, endingnya saya tutup. Saya harap, nah ini blow terakhir nih, blow paling punchline terakhir. Ini kalau stand up komedi nih, ini kompor gas nih. Kompor gasnya Pak Dendro di sini. Saya harap kalau saya kepilih beasiswa Lister Club, saya bisa tingkatin kemampuan bahasa Inggris saya dan saya wujudin rencana saya untuk melanjutkan pendidikan S2. Saya udah tetapkan di paragraf kedua, saya mau ambil apa. Jadi gini, endingnya itu harus didukung fakta dulu di atas. Kayak tadi di paragraf pertama, paragraf kedua kita bawa data dulu. Bawa masalah yang valid sesuai pengalaman kita. Fakta nyata kita tahu, kita ngerasain, kita lihat, kita analisis, kita punya data valid, kita masukin, terus kita tunjukin sama mereka kita maunya apa. Endingnya baru bujuk mereka. Jadi kalau ibarat ngajuin proposal skripsi, nggak ada revisi itu. Wow. Kalau bisa jangan ada revisi. Iya, jadi rencananya harus gitu. Bayangin dari bulan Januari sampai bulan Oktober, 10 bulan saya belajar esai, cuma untuk esai, bayangin. Mantap banget. 10 bulan cuma untuk esai. Dan pertama kali saya praktekin di esai lister, tanpa bantuan, tanpa proofreading siapapun. Saya cuma bismillah, saya praktekin apa yang udah disampaikan mentor-mentor saya. Saya nggak bilang mereka. Saya nggak bilang Mas Dana, saya nggak bilang Mas Iko, kalau saya ikut, saya masukin, saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Dan di pertengahan saya lupa kalau saya ikut Lister Club. Saya ingat, sampai saya terima email, saya bilang, apa nih program 2000 beasiswa? Perasaan aku nggak ada ikut apa-apa dalam hati saya. Saya tengok, Lister. Astagfirullah, saya bilang. Terus saya cari esainya, ternyata saya bilang, tembus gitu. Dan ini dari 488 karakter saya potong sampai 235. Jadi pertama kali tulis esai, teman-teman tulis aja dulu semuanya. Tulis dulu semuanya. Tulis aja dulu semuanya. Habis itu disortir. Sortir, satu, ambil yang sesuai fakta dan data. Kedua, ambil sesuatu yang efektif untuk diceritakan. Jadi nggak lebay, nggak menye-menye, nggak yang, karena orang kalau udah baca esai itu pengen cepat gitu. Iya. Ya pengen cepat, nengok, apa nih? Pulau terpencil. Jadi harus ada yang tiga, harus ada kata kunci yang eye catching. Ada kata kunci yang menarik mata. Saya coba share screen.
bisa ini nggak izinkan saya untuk Oh screen ya, sharing? sebentar. Kok closing? Saya sharing, saya screenshot ini ya dari bimbingan saya dari Mas Ikono yang esai tentang 4 pertanyaan. Kemarin Karman udah nengok belum 4 pertanyaan itu? Saya udah kasih belum ya di grup? Udah kok. Udah belum ya? Udah. Udah kan ya? Delvia dan terima nggak Del? Yang kakak kemarin terima, yang kakak kasih 4 itu. Oh, udah yang file PDF itu ya, Pak? Yang 4 pertanyaan ada nggak sih? Udah Kak, udah bisa share screen. Thank you. Bentar ya. Saya masih tidak bisa screen share screen. Kenapa ini? Host disable attendee screen sharing. Kenapa? Oh iya, ada. Mm-mm. Kok saya nggak bisa screen sharing ya? Apa saya yang error? Bentar. Screen. Oke. Kelihatan? Udah Kak, udah. Oke, bentar ya. Hmm. Oke. Kelihatan nggak? Bentar ya, saya putar. Oke, udah? Udah, Kelihatan? kelihatan. Ya. Wah, saya harus update laptop nih kayaknya nih. Bahaya nih. Oke. Ini screenshot saya untuk, jadi ada 4 paragraf kemarin. Itu kan 4 paragrafnya itu adalah apa namanya, 4 pertanyaan itu ya. Kenapa, mengapa, siapa, bagaimana gitu ya. Bentar, saya buka pertanyaannya. Dadah. Nah, why pursuing further degree? Jadi ini yang paragraf pertama. Kita bisa lihat di situ ada clue-nya. Jadi kita tuliskan dulu sketch-nya atau draft-nya seperti ini. Siapa kita diataskan. Jadi kayak Budi lulusan S1 Teknik Lingkungan PTS IPK 3,4. Dia pengen S2 Environmental Management. Nah, paragraf pertama itu terus saja sketch-nya gini. Kenapa kita mau pelajari bidang ini mendalam? Karena sesuai dengan pertanyaan pertama kan, kenapa kita mau ambil jurusan itu. Nah, di paragraf pertama ada beberapa clue dan beberapa trik yang harus kita tuliskan atau kita pecahkan waktu kita nulis. Yang pertama, ingat kalau nulis dalam paragraf pertama itu kita harus tunjukkan masalah kita apa, kegelisahan kita apa. Yang tadi bisa dilihat kan di itu saya, di paragraf pertama saya itu, ada teman-teman lihat kan tadi, sejak tahun 2016 saya bla 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 bla, itu kegelisahan saya itu. Guru masalahnya ini, nggak punya komunikasi dan segala macam. Yang kedua adalah tunjukkan gap-nya, atau gap itu apa ya bahasa Indonesianya? Gap. Ada apa? Ada gap itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Saya bingung bahasa Indonesianya. Gap itu ada masalah loh di tengah-tengah itu. Ada yang hilang gitu, yang bikin si A sama si B itu nggak nyambung gitu. Nah, kalau nggak ada yang di tengah-tengah ini tuh A sama B nggak bisa selesai masalahnya gitu loh. Jadi gimana nih caranya nyelesain masalah yang kita punya. Nah, yang ketiga, baru di closingnya itu nanti kita tutup dengan oleh karena itulah saya mau studi bla 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 bla. Nah, petunjuk pentingnya adalah ada 2. Pertama, harus personal story kita, kemudian data. Ada personal story, data. Itu mutlak harus ada di paragraf pertama.
Makanya tadi saya bilang, mulailah dengan sesuatu yang kita punya. Ibarat kita nulis skripsi, cari masalahnya apa. Jangan bikin masalah, tapi cari masalahnya apa. Beda ya. Cari masalahnya apa, jangan bikin masalah. Kan kalau anak-anak kawan-kawan kita kan kebanyakan pasti ada yang nggak ada masalah sih sebenarnya, tapi dia buat-buat supaya ada masalah gitu. Benar nggak? Atau skripsi, ya kan? Iya. Iya, demi supaya proposal skripsinya itu diterima dosen gitu loh. Benar, itu benar. Nah, bedanya adalah jangan bikin masalah. Ketahuan nanti loh di esai, beneran ketahuan. Angkatlah sesuatu yang memang itu bermasalah. Makanya paragraf pertama ini adalah paragraf yang paling bikin orang tuh semua pusing gitu. Karena kadang-kadang kita mau lanjut sekolah atau kita mau dapetin program beasiswa itu tuh sebenarnya nggak ada alasan sih, cuma pengen keluar negeri aja gitu. Ya, pengen tinggal di sana gitu loh. Iya, gitu doang. Endingnya udah selesai sampai sini balik nggak ngapa-ngapain atau malah ternyata nggak berfungsi gitu ilmunya. Nah, ini yang dihindari. Makanya pertanyaan pertama ini adalah salah satu pertanyaan yang blow up blow up mind banget gitu untuk semua orang gitu. Bahkan untuk yang sudah ahli menulis dalam esai pun mereka mengakui bahwa paragraf pertama itu adalah yang paling sulit. Karena kalian harus benar-benar meyakinkan penguji di sini, penguji lah ya ibaratnya. Kalau bisa dilihat di situ ya. Saya tinggal di Bandung lebih dari 10 tahun. Ini tulis secara sketch aja ya. Tanpa saya sadari ketika saya cek data itu ternyata Bandung tuh menempati urutan kota paling jelek penanganan sampahnya. Ini pura-puranya nih. Bohong-bohong doang gitu. Biar kena kan. Terus nomor 3 se-Indonesia. Nah, datanya dia nih, personal story-nya dia. Tiap saya lewat Kali Citarum yang cuma 1 kilometer, saya tuh nemuin gunungan sampah tuh setinggi 10 meter. Sejak 15 tahun lalu. Udahlah personal story, data pula. Ditambah data lagi sama dia. Dan ternyata yang berhasil didaur ulang itu hanya 1/10-nya. Nah, di atas itu dia tuliskan ya, data menunjukkan bahwa memang municipal waste ini ya tentang penanganan sampah ya, penanganan sampah yang tidak bisa didaur ulang itu di Bandung itu hanya bisa mencapai X juta ton dalam 1 hari. Nah, ini dia bawa data valid dengan angka. Nggak pakai angka juga nggak apa-apa kalau memang itu nanti datanya itu dalam bentuk tulisan atau esai gitu, argumentasi misalnya, apa gitu. Yang penting ada data. Tapi jangan bohong. Kadang ada orang yang bikin data itu bohong-bohong aja. Ada kan? Ada. Data SPSS aja bisa dia bohong, apalagi cuma data yang begini doang gitu. Tapi ini ketahuan karena nanti